Hai guys, masalah motor ngejim pada motor 2 tak adalah masalah klasik yang sering menghantui penggemarnya, dimana sering terjadi motor 2 tak yang awalnya normal tiba-tiba ngejim dan ambrol mesin. Nah, pada konten kali ini akan kami kupas permasalahannya dan solusinya. Penting agar kalian terhindar dari potensi ngejim. Tapi sebelum lanjut silahkan untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Pada dasarnya, ngejim adalah proses yang terjadi akibat piston dan linear saling bergencetan. Rata-rata kejadian bisa diakibatkan oleh overheat mesin ataupun ketidakpresisian letak piston dan ring. Nah, kuncinya agar tidak ngejim sebenarnya adalah faktor kelicinan dan presisi naik turunnya piston guys. Oleh karena itu, lakukan hal-hal berikut agar motor kalian tidak mudah ngejim. Yang pertama, pastikan takaran oli samping sesuai dan tidak kurang. Konsumsi oli samping saat motor baru keluar dari dealer sebenarnya cuma disyaratkan standarnya dari pabrik itu cuma 20 cc per 1 liternya guys. Tapi ingat, motor saat itu masih baru dan kolteran juga masih dapat rapat. Bahkan semua part dan kompresi masih 100%. Jadi wajar jika cuma dibutuhkan 20 cc per 1 liternya. Tapi kini 35 tahun setelahnya, tentu motor kita dulu yang sudah sebelumnya adalah bayi sudah berubah jadi om-om guys, seperti kita juga. Kondisi fisik sudah banyak yang aus dimakan usia. Kompresi juga sudah tidak serapat dulu. Oleh karena itu penggunaan oli samping juga butuh tambahan. Nah, rekomendasi kami sebaiknya oli samping minimal ada di 25 cc dan maksimal di 35 cc per 1 liternya. Karena ingat, jika kurang oli samping bahaya ngejim menanti guys. Tapi jika berlebih, busi akan cepat menghitam, motor jadi berbet dan tidak bisa lari. Oleh karena itu konsumsi oli samping sebaiknya kita sesuaikan saja dengan usia dan juga dengan spek motor kalian guys. Yang kedua adalah gunakan oli samping yang berkualitas sesuai dengan spek motor kalian guys. Poin selanjutnya adalah penggunaan oli samping yang berkualitas. Nah, saat ini banyak penggemar milenial dari motor 2 tak yang basic awalnya sebenarnya adalah motor 4 tak, dengan pengertian bahwa motor 4 tak yang penting adalah jangan sampai oli mesin kehabisan dan penggunaan oli mesin yang bagus agar motor adem. Nah, di motor 2 tak hal ini sangat berbeda jauh guys, dimana motor 2 tak lebih mementingkan oli samping dibandingkan dengan oli mesin, dimana oli mesin pada motor 2 tak hanya berperan pada siklus perpindahan persneleng dan plat kopling saja dan tidak ditarik ke ruang bakar, di mana pembakaran di ruang bakar dilakukan oleh oli samping. Nah, karena pembakaran di ruang bakar dilakukan oleh oli samping, maka nyawanya haruslah kalian gunakan oli samping yang berkualitas guys. Jika motor kalian spek standar dan cc di bawah 125 cc, bolehlah pakai oli Jaso FC. Tapi kalau motor kalian sudah oprek-oprekan dan 125 cc ke atas, kami sarankan gunakan oli samping yang sudah Jaso FD agar motor adem guys. Yang ketiga, pastikan teknik pencampuran oli samping yang kalian lakukan benar. Nah, poin ketiga ini adalah hal yang sederhana. Prinsip tadi sering dilanggar karena banyak yang tidak paham. Jadi pencampuran oli samping secara manual jika tidak dilakukan benar, maka akan besar juga efek sampingnya. Jadi teknik campur yang benar adalah taruh dan masukkan oli samping dulu ke dalam tangki BBM sebanyak takaran bensin yang akan dimasukkan. Baru setelah itu bensin masuk guys, jangan terbalik, bensin baru oli. Karena jika bensin dulu baru oli samping, maka yang tersedot pertama ke karburator adalah BBM yang cuma bensin saja, belum termasuk oli samping. Sehingga jika ini tercampur maka motor berpotensi ngejim guys. Maka yang terbaik adalah oli samping dulu baru bensin. Hal ini agar saat BBM langsung tersedot oleh membran karbu, maka yang masuk ke pembakaran sudah ada BBM yang ada oli sampingnya, sehingga pembakaran langsung sempurna dan adem serta bebas ngejim guys. Yang keempat, pastikan pompa oli samping dan peralatan yang terkait dengan alat tersebut tidak bermasalah guys. Dalam pompa oli samping terdapat banyak sekali part yang terkait dengan sirkulasi oli dari tampungan menuju karburator sebagai media eksekusinya. Nah, jika salah satu part ada yang bermasalah, maka potensi mesin mengalami ngejim akan selalu ada. Sebagai contoh, gear pompa oli yang bertugas menggerakkan putaran distribusi pompa oli, jika gear tersebut pecah, maka dipastikan tidak akan ada oli samping yang akan terdistribusi, sehingga mesin pasti akan ngejim guys. Dan contoh kedua, jika sil pompa oli sampai sobek, maka oli samping akan bocor di jalur pompa oli itu saja, dan hanya sedikit saja oli samping yang sampai ke karburator. Nah, hasilnya adalah
karena oli samping cuma sedikit yang sampai ke ruang bakar, maka mesin akan mengalami overheat dan akhirnya akan ngejim guys. Nah, oleh karena itu jika motor kalian tidak mau ngejim, pastikan part yang terkait dengan pompa oli samping dalam keadaan prima guys. Yang kelima, pastikan seal-seal pengunci yang terkait dengan oli, entah oli samping atau oli mesin, dalam kondisi prima dan tidak aus. Nah, ini kaitannya dari oli yang lolos ke ruang bakar yang tidak semestinya guys. Pada dasarnya fungsi seal adalah sebagai penyekat oli agar tidak memasuki area yang tidak semestinya. Oli mesin tidak boleh sampai terhisap ke ruang bakar, karena itu pada batang krek as ada seal yang berfungsi mencegah oli mesin lolos ke ruang bakar. Jika seal tersebut robek atau aus, maka oli mesin akan lolos ke ruang bakar. Nah, akibatnya oli mesin akan habis dan mesin panas karena bagian kopling tidak ada pelumasan. Atau jika seal pompa oli bocor, maka tidak ada lagi penyekat, yang akibatnya oli samping akan bocor keluar dan hanya sedikit yang masuk ke ruang bakar. Akibatnya ya mesin ngejim guys. Oleh karena itu jangan sepelekan masalah seal ya guys. Jika ada indikasi seal rusak, segera diganti saja. Yang keenam adalah pastikan piston dan ring piston aman. Pada kasus piston sudah banyak baret atau ring piston aus, dipastikan kinerja mesin tidak akan jadi maksimal guys, dimana ada potensi piston naik turun tidak sesuai dengan rotasinya, dan juga ada potensi jika piston aus maka membutuhkan oli samping yang lebih banyak daripada saat piston masih normal. Nah, banyak kejadian ngejim saat pemilik tidak menambah jumlah oli samping. Oleh karena itu, buat kalian yang motornya posisi piston sudah baret atau aus, guna mengantisipasi ngejim yang parah, sebaiknya lebihkan saja volume campuran oli sampingnya ya guys. Yang ketujuh, pastikan stang piston normal. Nah, sama kasus dengan piston dan ring piston. Jika stang piston sudah tidak berfungsi normal, ditandai dengan suara mesin yang kemelotok dari bagian tengah. Hal ini bisa terjadi akibat bearing stang piston yang sudah aus, bisa juga akibat pen piston yang tidak normal. Jika ada gejala stang piston tidak normal, sebaiknya segera kalian ganti saja guys, agar tidak merembet ke bagian yang lain, yang mana biaya perbaikannya pasti akan jauh lebih melambung jika sampai merembet kemana-mana. Yang kedelapan, pastikan tidak ada kesalahan dimensi saat proses coulter. Nah, ini adalah kasus yang sebenarnya bukan kesalahan kalian sebagai pemilik kendaraan, tapi kesalahan dari pihak coulter yang melakukan coulter tidak sesuai dengan dimensinya. Bisa terjadi akibat coulter yang miring, atau bisa juga akibat coulter yang terlalu rapat. Oleh karenanya, sebaiknya saat melakukan coulter mintalah garansi pada bengkel coulternya. Jika terjadi coulter miring, maka ada pertanggungjawaban dari mereka. Karena jika sudah terjadi coulter miring, dipastikan 100% mesin pasti akan ngejim guys. Spek apapun oli samping, sedisiplin apapun sistem interior kalian, pasti akan ngejim. Oleh karena itu, pastikan sebelum ambil coulteran, cek dulu bibir buring agar terbebas dari resiko coulter. Yang kesembilan adalah pastikan kalian punya feeling berkendara yang baik guys. Saat mesin panas, sebaiknya menepi dan dinginkan mesin. Ini hal yang banyak dilupakan pemilik kendaraan. Biasanya saat kalian asik riding, lupa bahwa jarak tempuhnya sudah jauh dan mesin panas tanpa kalian sadari, apalagi motor kalian 2 tak guys. Nah, ada baiknya sering-sering tempel kaki kalian ke mesin, tapi jangan nempel-nempel banget, kalau panas juga bahaya guys. Cek-cek aja guys maksudnya. Nah, hal ini guna cek temperatur mesin, dan jika dirasa panas, sebaiknya menepi dan dinginkan mesin agar motor kalian terhindar dari potensi ngejim. Jangan dipaksakan jika mesin panas guys, karena pasti akan ngejim. Yang ke-10 adalah hindari full top speed atau full throttle saat berkendara. Nah, motor 2 tak memang kencang guys, dan jangankan kalian, saya pribadi juga sering terprovokasi oleh suara mesin kering dan gatel ngajak balap dan coba-coba top speed. Jika sesekali top speed bolehlah guys, tapi sebaiknya hindari memaksa motor untuk full top speed sepanjang perjalanan, karena dengan full top speed maka akan memaksa mesin bekerja lebih berat, dan hal ini tentu saja berpotensi besar untuk kejadian ngejim yang tentu saja tidak diinginkan guys. Oke, sekian dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video dari Vintage Sentinel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembalap DKI Jakarta.